Perkenalkan, saya Fauziah Istiqomah dengan NIM 245211114, program studi manajemen bisnis syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu fikih serta perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Teman-teman tahu nggak kalau fikih itu merupakan salah satu bagian yang sangat populer dan melekat dalam kehidupan umat Islam. Mulai dari lahir sampai liang lahat, atau bahkan dari tidur sampai tidur lagi, orang akan berhubungan dengan yang namanya fikih. Fikih merupakan salah satu dari kajian yang paling luas dalam Islam. Sejarahnya sendiri lebih tua ketimbang semua kajian keislaman lainnya. Ilmu fikih itu berisi tentang peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah, dan manusia dengan manusia atau hablum minan nas. Fikih itu terbagi dalam 4 bagian, yaitu fikih ibadah, transaksi, pernikahan, dan hukum perdata. Fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan atau jamak dari fuquha, yang artinya memahami dan mengerti. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang berbicara mengenai hukum-hukum syara amani yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil yang terperinci. Ruang lingkupnya fikih sendiri itu terbagi dalam 2 bagian, yaitu seorang hamba dengan Tuhannya, ini tuh berkaitan dengan ibadah atau ibadah madah, dan yang kedua itu hukum yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia atau ibadah ghairu mahdah. Jadi, fikih itu muncul karena manusia membutuhkan aturan dalam hidupnya yang sesuai dengan syariat. Awalnya hukum Islam itu berdasarkan kepada Al-Quran dan petunjuk langsung dari Nabi. Namun setelah Nabi wafat, umat Islam itu menghadapi banyak persoalan baru yang persoalan ini tuh gak ada pada zamannya Nabi. Disinilah para sahabat dan para ulama mulai mengembangkan metode baru untuk menentukan hukum yang kemudian menjadi ilmu fikih. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sejarah perkembangannya. Yang pertama itu dimulai pada periode Nabi Muhammad SAW. Periode ini tuh disebut sebagai periode risalah karena pada masa ini agama Islam itu baru didakwahkan. Pada periode ini juga permasalahan fikih itu diserahkan sepenuhnya kepada Nabi. Sumber hukum utamanya itu pada Al-Quran. Pada periode Madinah, ijtihad sudah mulai diterapkan, tetapi tetap dikembalikan kepada wahyu Allah. Jika hasil ijtihad Nabi itu benar, maka tidak lagi mendapatkan tantangan dengan turunnya wahyu untuk memperbaikinya. Namun, jika hasilnya tidak benar, akan ada ayat yang turun untuk menjelaskan hukum sebenarnya. Ijtihad Nabi ini dipandang mendapat bimbingan dari Tuhan dan tidak bisa disalahkan, atau disebut al-maksum. Ijtihad Nabi diturunkan melalui sunnah atau tradisi Nabi yang disebut dengan hadis. Kemudian yang ketiga itu periode tabi'in. Era ini dimulai setelah masa khalifah, sekitar pada tahun 41 Hijriah dan berlangsung hingga awal abad kedua Hijriah, sebelum jatuhnya dinasti Umayyah. Hukum Islam pada masa ini sangat berkembang dengan pesat, sehingga para tabi'in meneruskan dalam menetapkan hukumnya dengan mengacu pada Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Pada era tabi'in ini juga, hadis sudah mulai ditulis secara pribadi oleh para ulama, seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri atas perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada era ini juga, Islam itu menyebar ke berbagai daerah dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda pula. Sehingga muncullah 2 kecenderungan utama, yaitu Ahlul Hadis di Madinah dan Ahlul Rayi di Irak. Yang keempat, ini adalah periode kesempurnaan, atau pada periode ini tuh disebut sebagai periode Bani Abbasiyah. Periode ini disebut sebagai periode pembinaan dan pembukuan. Hukum Islam fikih mengalami perkembangan yang sangat pesat. Problem yang dihadapi juga semakin beragam. Pada era ini itu lahirlah para ahli hukum mujtahid yang dikenal sebagai imam atau faqih dalam Islam. Di sini tuh muncul 4 imam mazhab besar yang bertahan hingga saat ini, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pada era ini, Qiyas berkembang dengan sangat pesat. Selain Qiyas, imam mazhab itu juga mengembangkan istisab, istisan, urf, dan syaruman qoblana untuk menyelesaikan persoalan baru yang tidak ada pada zaman Nabi dulu. Kemudian yang kelima itu adalah periode kemunduran atau periode taklid. Ini dimulai pada pertengahan abad ke-4 sampai ke-13 Hijriah.
atau sampai terbit buku Al-Majallah Al-Hakam. Pada masa ini, ijtihad itu sudah mulai berkurang karena mayoritas ulama itu lebih memilih mengikuti mazhab yang sudah ada tanpa melakukan kajian hukum terlebih dahulu. Para pengikut mazhab ini juga cenderung berpegang teguh pada pendapat imam mazhab mereka, sehingga perkembangan ilmu fikih di sini itu sangat-sangat terbatas. Serta ada anggapan yang muncul bahwa pintu ijtihad itu telah ditutup. Akibatnya apa? Akibatnya banyak ulama hanya melakukan syarah atau penjelasan dan hasyiah atau komentar terhadap kitab fikih yang telah ada tanpa penggalian hukum yang lebih luas lagi. Kemudian yang terakhir yaitu periode pembangunan kembali atau periode kebangkitan. Ini tuh berlangsung pada abad ke-14 Masehi. Umat Islam itu menyadari kemunduran dan kelemahan mereka. Kemudian beberapa ulama itu juga menyuarakan dan membuka kembali pintu ijtihad untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman yang telah ada. Seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho itu memiliki peran dalam menghidupkan kembali pemikiran Islam yang kritis dan rasional. Kemudian metode ijtihad kontemporer juga mulai berkembang dengan mempertimbangkan aspek maqasid syariah, sehingga hukum Islam dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan. Kemudian di sini saya akan membahas tentang perbedaannya. Ilmu fikih dan usul fikih itu memiliki perbedaan yang mendasar dalam cakupan dan fungsinya. Fikih sendiri ialah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis. Di sini tuh membahas seperti tata cara ibadah, muamalah, jinayah, pernikahan, dan lain-lain. Nah, fikih itu memberikan jawaban atas pertanyaan halal haram, sah batal, atau wajib sunnah dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, usul fikih sendiri ialah ilmu yang membahas metode dan kaidah dalam menggali hukum Islam dari sumber utamanya yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi kalau bisa diibaratkan, fikih itu tuh ibarat pohon yang menghasilkan buah berupa hukum-hukumnya nih. Sedangkan usul fikih itu tuh akar dan batang yang menopang serta memberikan landasan dalam menetapkan hukum tersebut. Jadi kesimpulan dari pembahasan tersebut itu menunjukkan bahwa fikih ialah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang bersifat praktis. Sementara usul fikih ialah ilmu yang mengatur metode dalam menggali hukum tersebut dari sumber-sumber utamanya. Kemudian sejarah fikih itu dimulai dari era Nabi Muhammad SAW, di mana hukum Islam ini bersumber dari wahyu. Lalu berkembang pada era Khulafaur Rasyidin dan Tabi'in dengan adanya ijtihad para sahabat dan tabi'in. Pada era Imam Mazhab, fikih dikodifikasikan ke dalam 4 mazhab utama, tetapi mengalami stagnasi pada era taklid, di mana banyak ulama hanya mengikuti pendapat yang sudah ada tanpa ijtihad baru. Kemudian pada era kebangkitan, fikih ini kembali mengalami kebangkitan kembali dengan membuka kembali pintu ijtihad agar hukum Islam ini tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, fikih itu terus mengalami perkembangan baik dari segi konsep, metode, maupun aplikasinya dalam kehidupan umat Islam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.